Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama kami Germas TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Atika Lukum yang akan membersamai pemirsa sekalian beberapa menit ke depan. Tentang dimensi budaya dalam praktik pengobatan tradisional dan pengaruhnya dalam upaya kesehatan masyarakat. Diliput langsung dari Sulawesi Selatan, rekan Muhammad Gimnastiar Ngasang, disilakan. Baik, terima kasih Atika. Salah satu daerah yang masih kuat akan kepercayaan terhadap dukun adalah masyarakat Karampuang yang terletak di daerah Sinjai, Sulawesi Selatan. Mohanis menyatakan bahwa kampung tradisional Karampuang adalah salah satu kampung yang unik ditinjau dari pola hidup pendukung serta keberadaan lembaga adatnya. Hingga kini, Karampuang masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal atau tradisi sehingga menunjukkan kekhasan tersendiri dari komunitas lainnya. Nah, karakteristik tersebut tercermin melalui kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang tetap menjadi otoritas tradisional sebagai sumber bagi ukuran baku dari segenap aktivitas keseharian masyarakat. Masyarakat adat Karampuang umumnya masih menggunakan pengobatan dengan bantuan dukun atau biasa disebut sandro, karena sandro memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat tersebut. Dilihat dari data di Puskesmas Bulupodo, penyakit yang tertinggi di tahun 2016 adalah penyakit demam 235 orang, dispensia 193 orang, hipertensi 128 orang, influenza 79 orang, batuk 79 orang, diare 72 orang, dan diabetes mellitus 52 orang. Sedangkan data di Pustu kawasan adat Karampuang, Desa Tompo Bulu, penyakit yang tertinggi adalah influenza, mialgi, dermatitis, asma, batuk, dan hipertensi. Nah, cara pengobatannya pun dari bahan alami, daun-daunan, dan memberikan air putih yang telah diberi mantra. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat adat Karampuang masih melakukan pengobatan dengan bantuan dukun atau sandro. Masyarakat adat Karampuang meyakini bahwa penyakit disebabkan oleh makhluk halus atau makhluk jahat atau merupakan teguran dari leluhur nenek moyang mereka terhadap sesuatu hal tertentu, dan mereka hanya percaya bahwa dukun atau sandro yang mampu mengobati dengan menggunakan ramuan dan daun-daun air putih yang sudah diberi bacaan mantra oleh puang sandro. Nilai sosial dan budaya yang tinggi sehingga masyarakat memberikan nilai yang berharga di masyarakat adat, menganggap pengobatan sandro sebagai nilai budaya dan tradisi nenek moyang mereka wariskan, sehingga pengobatan dukun masih diminati sampai sekarang. Berdasarkan wawancara yang kami lakukan, masyarakat adat Karampuang hanya bersikap negatif terhadap pengobatan medis dan cenderung memilih dukun. Mereka lebih tertarik ke dukun atau sandro karena jarak yang dekat, biaya yang terjangkau, tidak mengantri, tidak banyak pengurusan yang lain, dan pengobatan pada dukun lebih mengarah ke pengobatan alami. Sehingga masyarakat lebih mempercayai segala pengobatan kepada dukun atau sandro. Bagi petugas kesehatan, tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang pengobatan tradisional dan pengobatan modern, supaya mereka dapat memilih pengobatan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan keadaan mereka, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Saya Muhammad Gimnastiar Ngasang mengabarkan dari Kampung Sinjai, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Muhammad Gimnastiar Ngasang. Selanjutnya kita beralih ke rekan Asrin Jumuli di Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Atika. Tradisi khitan atau sunat perempuan bagi masyarakat Indonesia seperti misalnya Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Di Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar, praktek-praktek sunat pada perempuan masih dilakukan sampai saat ini. Praktek-praktek tradisi ini dikenal dengan istilah makate. Bagi masyarakat Makassar, makate erat kaitannya dengan ritual keagamaan. Karena bagi masyarakat Makassar, makate merupakan tindakan terhadap perempuan yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh bagian alat kelaminnya, atau melakukan tindakan tertentu terhadap alat kelamin perempuan dengan tujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sensitivitas pada alat kelamin tersebut. Meskipun sebenarnya praktek-praktek khitan atau sunatan bagi perempuan memunculkan pro dan kontra dari berbagai kalangan karena menganggap bahwa sunat pada perempuan dianggap sebagai pelanggaran hak asasi
karena didorong oleh faktor pendidikan masyarakat yang masih rendah, sehingga masih menjalankan tradisi sunat seperti warisan leluhur, sedangkan masyarakat yang memilih bidan adalah masyarakat yang telah memiliki pendidikan lebih tinggi dan juga karena pengaruh pekerjaan mereka. Sementara dari sisi kesehatan, pada tahun 1960, sebuah konferensi yang disponsori PBB sebagai delegasi perempuan Afrika ketika itu mempertanyakan kepada WHO tentang khitan pada perempuan yang dinilainya sebagai pelanggaran martabat kemanusiaan. Konferensi Hak Asasi Manusia Sedunia 1993 ICPD, Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan 1994, Konferensi PBB tentang Perempuan 1995 menyatakan bahwa femal genital mutilasional (PGM) atau mutilasi alat kelamin perempuan adalah tindakan pelanggaran terhadap hak kesehatan dan reproduksi. Baik, saya Asrin Jumuli mengabarkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan Asrin Jumuli. Selanjutnya kita beralih ke berita terakhir dari Papua Selatan, diliput langsung oleh rekan Siti Mutia Fatina Devi. Terima kasih Atika. Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang sangat kompleks. Kebinekaan ditunjukkan dengan banyak suku bangsa yang tersebar mulai dari Provinsi Aceh sampai dengan Provinsi Papua. Menurut hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2010, ada sekitar 1.340 suku di Indonesia. Sedang di Papua, sebagai provinsi terluas memiliki sekitar 466 suku bangsa. Suku Muyu merupakan salah satu suku di wilayah selatan Papua dan dikenal sebagai suku paling cerdas. Suku Muyu yang dinilai cerdas telah terpapar dan menerima modernisasi lebih intens. Orang Muyu pada realitasnya seringkali tetap memegang teguh adat dan keyakinan. Mereka menerima dengan pikiran terbuka modernisasi yang berkembang pesat, sekaligus tetap memegang teguh beberapa keyakinan yang seringkali bertentangan. Tak terkecuali mereka yang berstatus sebagai petugas kesehatan, tenaga kesehatan yang berasal dari suku Muyu yang hidup membaur bersama masyarakat Muyu. Seakan terjebak pada tarikan dua kutub keyakinan yang berbeda dan bahkan seringkali berlawanan, konsep teknik medis yang dipelajari dan diyakini sebagai seorang tenaga kesehatan tumpang tindih dan bertentangan dengan keyakinan sesuai konsep tradisi suku Muyu. Pada akhirnya, meski juga seringkali diingkari, tenaga kesehatan juga turut serta secara aktif meyakini dan bahkan mempraktikkan keduanya. Tetapi dalam batasan-batasan tertentu, tenaga kesehatan seakan terjebak pada tradisi lama Muyu yang cenderung tidak tradisional yang bersifat mistis. Pengaruh tradisional pada tenaga kesehatan yang berasal atau asli dari suku Muyu di mana tenaga kesehatan dipilih hanya yang ditinggal di sekitar distrik Midiptana. Valda Mokoginta, 47 tahun, adalah sebagai perawat lulusan salah satu akademis keperawatan di Merauke. Perempuan Muyu berstatus janda dari seorang lelaki Bugis ini bertugas sebagai perawat di puskesmas Midiptana. Perempuan Muyu yang sudah sepanjang umurnya menetap di kampung Midiptana ini bercerita tentang amop atau pantangan bagi perempuan suku Muyu saat menstruasi. Pantangan tersebut bila dilarang memiliki konsekuensi berupa kejadian yang tidak masuk akal menurut pengetahuan medis modern. Tetapi Valda Mokoginta benar-benar meyakini cerita ini. Baik, saya sedang berada dengan narasumber kami, Valda Mokoginta. Ibu, bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Jadi begini Mbak, di kampung saya memiliki keyakinan bahwa ibu atau istri dilarang menggunakan kaos atau celana suaminya, karena itu akan mengakibatkan persendian suaminya itu bungkak-bungkak. Begitu pula dengan anak perempuannya. Jadi itu keyakinan yang sudah kami pegang teguh dan
Itu saya menilainya, Mbak. Baik, terima kasih Bu Valda. Tidak ada keraguan sama sekali pada nada bicara Valda Moza Mokoginta saat menceritakan setiap detail AMOP pada menstruasi ini. Dia mengakui bahwa meskipun dia adalah perawat dengan dasar keilmuan modern barat, tetapi sebagai perempuan Muyu, dia tetap berkeyakinan terhadap kebenaran kepercayaan Muyu tersebut. Selanjutnya, Valda Moza Mokoginta yang seorang mu'alaf ini melanjutkan cerita tentang bagaimana tata cara dan ritual untuk menyembuhkan bengkak-bengkak aneh tersebut. Saya, Siti Mutia Fatina Dehi, menggambarkan dari Papua Selatan. Terima kasih rekan Siti Mutia Fatina Dehi. Informasi tadi sekaligus menutup acara kita hari ini. Saya Atika Siti Warahmalukum. Sampai jumpa di Germas TV berikutnya.